Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam ilmu astronomi, bahwa di akhir setiap bulan dari bulan Hijriah, tepatnya tanggal 29, itu selalu akan terjadi ijtima, yang dalam istilahnya itu biasa disebut dengan konjungsi. Di mana matahari, bulan dengan bumi itu kemudian berada pada garis yang sejajar, untuk kemudian pada tanggal 29 itulah ditentukan pemantauan hilal. Ini yang surat. Dan untuk fase pertama surat ini yang terakhir kemarin tanggal kemarin. Kita akan menuju ke alatnya dulu ini. Alat yang akan digunakan sebagai media untuk ru'yatul hilal bersama tim teknisnya. Assalamualaikum Ustadz Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz Hakim yang merupakan salah satu JFU di bidang Bimas Islam pada seksi Urais dan Binsar. Ya. Lebih tepatnya beliau ini yang mengurusi tentang hisab ru'yat di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, yang secara teknis juga sepertinya paling tahu ini detail alat teleskop ini. Apa kabar ini, Ustaz? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Boleh enggak sedikit ini, Ustaz? Ini apa sih ini? Saya penasaran ini. Ya. Coba Ini dijelaskan. Ini adalah teleskop iPron dengan kamera William Optik dengan kapasitas APO 70. Jadi daya jelajahnya ini teropong ini seharusnya bisa melihat semua benda langit, baik hilal, bulan maupun planet-planet yang lain. Luar biasa. Bisa lihat Superman juga ya. Ya. Jadi ada teropongnya, kemudian ada mountingnya, ada perangkat eyepiece kameranya untuk bisa melihat benda objek yang jarak jauh. Kita gunakan ini sejak tahun 2015. Berarti sudah berapa? Tahun ke-7. Ke-7 ini. Ini coba ini apa ini, yang kabel-kabelnya ini kemana? Ya. Ini kabel konektornya penyambung dari mountingnya ke mountingnya sambung ke mesin teropongnya. Jadi ada penyambung lagi nanti yang kami pasang sempurna, ada remote kontrolnya untuk bisa mengoperasikan ini secara digital. Jadi datanya itu bisa ditransfer secara digital nantinya. Ya, ada softwarenya yang bisa. Ini beliau baru datang ini, kepala seksi Bina Urais ya. Iya. Gagah sekali ini, luar biasa sepatunya. Oh, kalau ru'yatul hilal harus gagah. Oh iya. Nggak boleh tidak gagah karena ini menentukan ibadah. Oke. Iya. Ini menentukan ibadah. Oke. Sebelum bincang ke antum ini, saya masih mau penjelasan dari Ustadz Hakim dulu ini. Ya, nanti dijelaskan secara detail lagi. Jadi kalau mau melihatnya dari sini, Ustadz ya? Ya, melihatnya dari sini. Ini tembus dari sini. Ya. Posisi hilalnya diarahkan menuju ke arah posisi matahari hilal terbenam nanti. Kebetulan hari ini hilal muncul ya. Ya, posisi hilal hari ini berada di sebelah selatan di atas dari matahari. Jadi beberapa saat sesudah matahari terbenam, kurang lebih 8 menitan hilal baru terbenam. 6 menit. 6, jadi cuma singkat sekali jeda antara matahari terbenam dengan hilal terbenam nanti. Hanya sepersekian berapa menit? Ya. 1 derajat, 6,28 menit ya. Iya. Siapa yang akan mengoperasikan dalam waktu yang singkat itu sebentar? Nanti dipersilakan. Nanti prosedurnya kita setelah ru'yat hilal, setelah secara seremonial, nanti dipandu Pak Kasih Urais. Kemudian setelah itu dipersilakan tamu untuk masing-masing untuk melihat. Ya. Dalam timing waktu yang hanya sekian menit itu. Sekian menit. Kalau konjungsinya itu jam 14, jam 2 tadi sudah konjungsi. Dari konjungsi itu sekitar 4 jam lebih. 4 jam.
Cuman jarak antara hilal matahari terbenam dengan terbenamnya hilal itu yang singkat. Kita pada saat melakukan ru'yat hilal itu kan inginnya antara matahari terbenam dengan hilal terbenam itu ada jeda waktu yang agak panjang sehingga ada kesempatan untuk kita bisa melihat. Begitu. Iya lain. Nanti Oke, sekarang Pak Hakim, Ustaz Hakim, Ya. ini apa ini? Ya. Kalau ini. Ya, Tadi ini alatnya untuk melihat. Ya, Oke. kalau yang ini Pak Ustaz Subhan, ini fungsinya untuk sekarang ini hampir sama dengan ini, Ya. untuk meneropong juga. Cuma ini alatnya manual, kemudian daya jangkaunya dekat. Daya jangkaunya dekat. Ya, jadi kalau semisalnya di situ ada ikan duyung, kalau ini tidak terlalu jelas. Cuma ini cara masuknya gimana, mata di mana ini? Ya, kalau yang ini praktis, kalau sudah dipasang, kemudian sudah diarahkan secara manual ke posisi terbenam matahari di barat, terus ditunggu pada saat matahari sudah mulai redup, silakan dilihat. Ini Dilihat. namanya apa ini, Ustaz? Theodolit. Theodolit. Kalau ini teleskop. teleskop. Theodolit. Theodolit teleskop. Teleskop. Nah, Dua-dua fungsinya sama. Ini lebih banyak kita gunakan untuk kalibrasi arah kiblat. kalibrasi arah kiblat. Ya. Tapi dipakai juga untuk saat Pakai ini. juga Ya. untuk melihat. Cuman sekali lagi memang jaya jelajah kemampuannya ini memang dibawa daripada teleskop ini. Jauh. Ketinggian hilal tadi berapa? Ketinggian hilal hari Yang ini sekarang ya? untuk tanggal 1 April 1 derajat 41 menit. 40. Ya, jadi kita di wilayah Mamuju, untuk koordinat kita di Mercusuar, Tanjung Mercusuar ini, hari ini cuma tinggi derajatnya 1 derajat 41 menit. Sehingga dengan ketinggian hilal semacam itu, kalau mengacu pada kriteria MABIMS itu minimum 3 derajat. Dengan elongasi 6,4 derajat. Dengan umur hilal paling tidak berkisar antara paling kurang 8 jam. Nah, kalau dengan kriteria yang tadi, ketinggian hilal di hari ini cuma hasil hisab kita itu cuma 1 derajat 40 menit, 41 menit. Oke, sahabat-sahabat Gunung Peman, makasih Pak Hakim. Sehat Ustaz selalu. Hakim, sehat selalu. Semoga prosesi Ya. sekarang ini sudah jam 4.38. Ya, kita masih menunggu para pejabat kita ini, termasuk Pak Kanwil, Pak Kabid, dan bisa jadi juga mungkin ada Pak Gubernur ya. Insya Allah akan Ya, datang. mudah-mudahan beliau berkesempatan. Karena ada informasi. Kita sama-sama memantau di manakah engkau ya hilal. Terima kasih, Ustaz. Allahu Akbar. Oke, saya tinggal dulu, saya ke sana. Masih mau dikasih sedikit Pak Kim. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam. Kasibina Ures. Ya. Gagas sekali. Ahlan bik. Ahlan wa Gagas sahlan. sekali bajunya. Iya. Jadi begini, Iya. begitu tim podcast Polewali Mandar berencana datang untuk melihat langsung kegiatan ini, saya langsung melaporkan ke Pak Kakanwil dan Bapak Kepala Bidang. Dan beliau mengatakan, wah seandainya semua kabupaten bisa begini. Asik. Dan saya katakan, mereka datang itu karena mereka ingin tahu 4-5 tahun terakhir ini bagaimana proses kegiatan Ru'yatul Hilal ini dalam rangka menjelang 1 Ramadan 1443 Hijriah oleh tim Ru'yat Hilal Kanwil Kemenak Sulawesi Barat. Jadi Pak Kabid dalam hal ini Pak Dr. Muhammad Dinar Faisal dan Pak Dr. Mupli Bakit Patta itu memberikan apresiasi, bahkan tidak menduga kalau tim podcast Inmas Pandrita mau datang ke sini. Baiknya kita duduk ya, Oh, iya. atau gimana? Saya kan ini supaya santai? tamu, jadi dipersilahkan Lah, duduk di iya. mana saja ini. Sambil menunjuk teman-teman media yang mungkin akan Oke, datang juga siap, sebentar nih. Untuk tim ini sendiri ya, tim hisab ruqyah dari biasa juga orang plesetkan. Jadi bukan ruqyah. Kalau ruqyah itu bahaya ya. Apalagi ru'iyah bukan, tapi yang dimaksudnya ru'yah. Dari kata ro'a ya roh. Jadi melihat. Untuk tim ini sendiri ada berapa orang yang terlibat secara time? Secara ex officio, jadi Pak Kakanwil
sebagai penanggung jawab utama di dalam kegiatan ini, karena kami melakukan ini atas perintah secara berjenjang. Itu kalau info terakhir tadi saya baca di Pusat Informasi Kementerian Agama tuh, pada posisi 101 titik. 101 titik se-Indonesia. Iya, tapi itu bisa saja ada laporan, tapi mungkin itu tidak akan jauh, pasti lebih 100 titik lah. Se-Indonesia. Se-Indonesia. Dan Sulbar sendiri berapa titik? Untuk kesempatan ini kita masih berada pada 1 titik aja. Kenapa 1 titik? Jadi begini, sebenarnya ada beberapa titik. Di Sarudu itu di Kecamatan Mamuju Tengah juga di sana ada tempat. Di Polewali Mandar kan juga Di bisa. Polewali, Pantai Bahari Polewali juga ada. Di Malunda juga ada, di Majene dan lain sebagainya. Tapi kita terkendala dengan alat. Oh iya. Alat. Tapi Bapak Kepala Bidang hari ini, Bapak Dr. Dinar Faisal itu telah mengupayakan. Bahkan kemarin saya mengikuti Rakornas di Jakarta selama 3 hari. Ada Pak Direktur, ada Habib Nur Zaman sebagai staf khusus Menteri Agama, bahkan semua Kasubdit lengkap hadir, termasuk Kiai Ismail Fahmi sebagai Kasubdit Hisab Ruqyat Kementerian Agama. Artinya ini berarti hanya gara-gara kendala alat ya? Iya pastilah. Ya kan, kenapa? Karena alat nggak mungkin di setiap Kemenak Kabupaten itu kan kalau tidak salah yang menjadi leading sektor penanggung jawabnya kan Bimas Islam. Bimas Islam. Bimas Islam. Itu artinya bahwa seluruh kabupaten sebetulnya mestinya idealnya ya. Tidak mesti juga, Ustadz. Karena itu juga terkait, pertama terkait anggaran. Yang kedua terkait TOB, tempat. Iya. Kalaupun TOB-nya ada, tapi kalaupun TOB bagus, dia bisa dinaikkan menjadi POB. Apa itu POB? Pusat observasi. Iya. POB. Ya, oleh sebab itu, saya dengan teman-teman tim Hisab Ruqyat Kanwil Kemenak itu sudah mengadakan survei lapangan. Bahkan sebelum ini kan ada 3 kali terjadi Ruqyatul Hilal. Pertama penentuan 1 Ramadan, yang kedua penentuan 1 Syawal, dan penentuan 1 Zulhijjah dalam mengetahui hari apa jatuhnya wukuf di Arab. Di Sarudu kemarin, itu satu kecamatan yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah, arah ke utara sana, dekat Pasangkayu yang arah ke Sulawesi Tengah itu. Kami sudah survei dan kemungkinan besar kami akan ke sana untuk penentuan 1 Zulhijjah. Artinya, tapi timnya tim yang sama. Alat yang sama, tapi posisinya yang berbeda. Timnya tim yang sama, terserah, taruhlah dari Pengadilan Agama, dari BMKG, dari apa, kan mereka juga punya tim ahli di sana. Kemudian, tapi kalau dari sisi tim di sini ada berapa orang semua yang masuk dalam tim? Saya selaku subkoordinator Urais Binsar, terus ada Pak Hakim sebagai JFU teknis penanggung jawab ini, ada Pak Jabal, ada Pak Imran, ada Ibu Hudriyah, dan ada Ibu Anggreni Haryati. Ada instansi lain yang terlibat? Nggak ada. Dari BMKG misalnya? Oh pastilah itu BMKG, karena dia masuk dalam stakeholder. Berarti ada juga sebentar? Ada sebentar, dari Pengadilan Agama ada, dari Majelis Ulama juga ada. Oh, dari Majelis Ulama juga ada. Oke. Ini berarti ini hanya kendala alat ya, sehingga teman-teman di kabupaten yang lain Iya, kendala alat aja. Ya, nanti sebentar kalau Pak Kabid datang nanti diklarifikasi ulang. Oke. Nah, penempatan tim Hisab Ruqyat untuk memantau hilal ini untuk penentuan 1 Ramadan itu kan ditempatkan di sini ya, di Mercusuar. Mercusuar, Desa Tanjung Sumare. Tanjung Sumare, Mercusuar, Kecamatan Simboro ya. Kecamatan Simboro. Kenapa harus di sini? Dari sisi teritori, memang teritori. Tempat ini di samping juga arah halangan untuk terjadinya proses itu tidak ada. Yang kedua, dia berada pada ketinggian, ya. Yang ketiga ya tim
tim dari Jakarta udah pernah Ini melihat. kan ufuk, ini barat ya. Ini kan ufuk barat ya. Ini barat ya? Barat ya. Barat. Ya? Ini kan pasti barat. Pasti Memang lah. tahu hilal nggak mungkin ke Barat. timur. Timur kan di sana kan. Oke. Jadi ini memang teman-teman sekalian, memang ufuk nanti drone-nya kasih lihat di atas ya. Jadi teman-teman sekalian, ini memang berada di atas ketinggian di mercusuar, ini orang sebut mercusuar ya. Dan akses jalan sudah Sangat bagus. sudah sangat ya. bagus. Ini butuh sekitar hanya dari Kanwil ini sekitar 5 menit saja. 5 menit saja. Jalannya bagus. Cuman tadi sempat melewati ada 10 menit ada lah. jembatan yang Ada jembatan yang sungainya. sementara ya. Yang jelas bahwa dari pandangan mata ini memang mengarah ke barat, tempat tenggelamnya matahari sebentar ini memang sangat terbuka lebar. Ya, sangat terbuka lebar untuk bisa diakses secara kasat mata. Jadi hilal itu adalah bulan muda pertama. Ya kan? Jadi bulan muda pertama yang dapat dilihat setelah ijtima atau dalam bahasa falakianya konjungsi. Konjungsi. Dia untuk menentukan bulan baru pada arah dekat matahari ketika matahari terbenam. Ya kan? Terbenam yang menjadi acuan permulaan 1 Ramadan. 1 bulan Qamariyah. Itu kan? 1 bulan Qamariyah. Kalau pada malam ini se-Indonesia tidak ada yang bisa melihat hilal bulan muda tersebut, maka malam ke-30 utuh ditambahkan itulah yang menjadi walitukmilul iddah. Dari 101 titik pemantauan hilal di seluruh Indonesia, 34 provinsi, Sulawesi Barat ini kan hanya 1 titik pemantauannya di mercusuar ini, Tanjung Sumare, Kecamatan Simboro. Pertanyaan saya untuk Pak Kabid, kok kenapa cuma 1? Iya, baik, makasih. Saya selaku kepala bidang yang baru juga sempat mempertanyakan apakah memang demikian di pusat itu hanya memberikan 1 titik untuk di Sulawesi Barat. Tapi setelah saya mengkaji, mencermati, rupanya tergantung dari masing-masing provinsi untuk pengajuannya. Ya mungkin karena karena keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan anggaran itu dalam pelaksanaan hisab ru'yat ini. Tapi ke depan kita bisa melakukan improvisasi. Untuk bagaimana agar supaya tidak hanya di Mamuju saja, tapi pada daerah-daerah tertentu seperti Nimajene itu bisa saja dilakukan. Oleh karena itu, saya selaku kepala bidang yang bertanggung jawab ya selaku koordinator Ru'yatul Hilal pada setiap tahunnya ini mencoba melakukan kajian untuk bagaimana ke depan tidak hanya di Sumare saja ini, di mercusuar Sumare saja ini, tetapi lebih dari itu bisa di Majene ataupun di Polman. Tetapi kembali lagi kita akan mencoba melihat keterbatasan anggaran, ketersediaan anggaran. Salah satu secara teknis kendala yang sudah sedikit disinggung tadi oleh beliau, ini kan persoalan alat ini. Alat yang kita tahu memang pastinya bukan barang murah pastinya. Nah, sebagai kepala bidang yang baru, ini progres untuk pengadaan alat. Ini kan ada 6 kabupaten dan saya kira semua kabupaten ini ya, agar penyebaran ilmu hisab ru'yat ini juga bukan hanya pada tataran kami, tetapi juga berada di tingkat kabupaten. Baik, target saya memang ke depan semua kabupaten harus punya. Sama seperti Miswala itu kan. Iya. Semua kabupaten harus punya. Kenapa diharapkan ilmu hisab ru'yat ini diketahui oleh semua Kasih Bimas kabupaten beserta dengan tim yang terbentuk di bawah dan stakeholder yang terkait di dalamnya termasuk ketua pengadilan agama dan sebagainya. Jadi insya Allah kita akan melihat ketersediaan anggaran yang ada ke depan, tapi mungkin secara bertahap. Tidak bisa langsung 6 secara sekaligus, tapi kita melihat ketersediaan anggaran secara bertahap. Kita akan lihat kemampuan anggaran kita seperti apa untuk selanjutnya mewujudkan harapan teman-teman agar supaya di masing-masing kabupaten itu bisa ada alat teropong untuk Ru'yatul Hilal itu. Kita harapkan kepada seluruh umat muslim yang ada di Sulawesi Barat, begitu pun yang ada di Polewali Mandar, untuk tetap mendengarkan apa yang menjadi penyampaian dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah sebentar setelah sidang isbat itu rondom acaranya sudah ada, mulai dari jam 5 sore sampai
sebentar ini, dan di situ kita akan mengetahui pelaksanaan 1 Ramadan. Itu mudah-mudahan semuanya bisa terlaksana lancar dan bagus. Terakhir sekali ini Pak Kakanwil, pencerahan tak kepada masyarakat Provinsi Sulawesi Barat menjemput Ramadan 1443 Hijriah ini. Ya, selaku Kakanwil Kementerian Agama Pembina Umat Beragama, khususnya umat Muslim, memasuki bulan suci Ramadan ini, kita berharap supaya pengamalan ibadah di bulan suci Ramadan ini lebih ditingkatkan. Apatah lagi, alhamdulillah pemerintah sudah memberikan kesempatan untuk melaksanakan salat tarawih, ya, itikaf di masjid, tadarus Al-Quran. Mudah-mudahan bulan berkah ini, ya, apa yang kita hadapi sekarang ini secara mendunia pandemi Covid segera hilang sirna dari bumi Nusantara dan dunia pada umumnya. Itu yang kita harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.